pasal 36 KUHP kan udah jelas. Kalau misalnya emang itu adalah kelalaian, harus masuk dalam unsur. Dan kan kita tahu ini bukan kelalaian. Gak ada orang di dalam waktu yang sama, dalam peristiwa yang sama, melakukan suatu kelalaian dan juga melakukan suatu unsur yang melawan hukum. Masa kita melakukan investasi, kecuali emang dari awal kita tahu itu nggak benar, kita kong kali kong, suruh masukin aja, oke lah, itu different story. Cuman ini kan kita nggak tahu. Dan tidak dibuktikan juga. Apakah itu palsu atau ada kebohongan apa enggak? Nggak ada. Kalau memang yakin ini ada tindak pidana korupsi, kenapa nggak diputus 11 tahun aja? Kalau memang firm begitu, kenapa 3 tahun? Ini berarti kan ada keraguan-raguan. Kita invest ke perusahaan itulah yang macam-macam gitu. Kita sebagai investor kok bisa kena itu kira-kira gimana? Venture capital itu apa sih? Itu kan dia bergerak untuk menginvestasikan ke perusahaan-perusahaan rintisan, startup company. Di dalam BRI Venture sendiri, itu diatur di POJK juga. Dan itu emang udah secara gamblang dibilang, invest ke perusahaan yang sedang merugi. Kita katakanlah Tania melakukan pemalsuan dokumen di kemudian hari. Apakah itu tindak pidana korupsi? Bukan. Harusnya kan ini ranahnya apa? Ya penipuan dan itu tindak pidana umum. Itu pun yang dilakukan oleh Tanihub. Kalau terkait tadi ada pasal 603, pasal 604 sebelum kita mulai tadi ada menyinggung juga ini kayaknya emang harus diperhatikan ulang nih pasal ini. Apa yang perlu diperhatikan Bang untuk pasal 603 604? Dan di LBH itu yang diajarkan itu benar-benar dari awal ya, lu di sini murni pelayanan dulu. Kalau kita kerja di LBH itu, kita memang benar-benar melakukan pembelaan yang maksimal. Kasus Niko ini kan salah satunya juga adalah membuat ini kan di media sosial ya? Iya. Apakah itu memang strateginya kuasa hukum atau memang ini gerakan dari orang-orang masyarakat yang mendukung Niko? Halo teman-teman, kita ketemu lagi di The Recent Trades Podcast. Kali ini saya sangat terhormat dan excited sekali akan diskusi dengan 2 orang lawyer, kuasa hukum dalam kasus Niko Wijaya yang bulan lalu diputus. Ini yang saya mau eksplor karena kasus ini juga concern saya untuk melihat hubungan antara keputusan bisnis dengan batas-batas pemidanaan. Kali ini saya sudah dengan Dito Sitompul dan Niko Siombing, kuasa hukum dari Niko. Terima kasih Bang, thank you waktunya. Thank you waktunya. Pertama Bang, yang selalu gue tanya adalah waktu SMA, mungkin boleh ceritakan juga nanti latar belakang SMA-nya, kemudian akhirnya memilih, kalau Bang Dito kan di UGM, dan Bang Niko di Sriwijaya, kampus-kampus negeri favorit dua-duanya, dan kenapa? Nanti juga mungkin bisa disinggung sedikit, karena saya kan agak straightforward ngomongnya, apa karena pengaruh Pak Hotma Sitompul, pasti kan ada pertanyaan kayak gitu. Jadi silakan Bang. Iya, mungkin kalau dari awal saya dari SMA di Jakarta di Pangudi Luhur, lulus tuh 2009. Habis itu sebenarnya saya mau masuknya tuh ke UI. 3 kali daftar, gagal semua. Sampai satu titik saya waktu itu bahkan nggak mau kuliah dulu. Mau off dulu lah setahun Pak, aku bilang. Cuman ujungnya ternyata 3 kali daftar kok bisa 3 kali Bang? Kan dari SIMAK apa sih? Oh ada 3 model. Model itu kan. Nggak terima semua. Cuman akhirnya aku di UGM tuh IUP program sebenarnya. International Graduate Program. Waktu itu baru tahun kedua. Tapi Papa waktu itu bilang enggak, kamu harus kuliah juga tahun ini. Tiba-tiba masih ada UGM di situ. Jadi akhirnya aku masuklah IUP UGM, ini. IUP program UGM. Jadi berangkatlah dari Jakarta ke Jogja. Tapi memang sudah tahu mau hukum? Kalau mau hukumnya emang dari awal udah tahu. Dan tentu kalau dibilang ada nggak pengaruh bokap? Iya pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Ya tiap hari ngobrol sama beliau, di jejak juga soal perkara-perkara udah pasti terinfluence lah kalau itu. Jadi akhirnya saya kuliah di Jogja. Ngambil UGM. Dan waktu itu memang selain memang udah pengen ya, tapi memang didorong dari Pak Hotma. Betul, sempet ada dorongan, cuman kan akhirnya ya pas SMA juga saya ngelihat bagaimana dulu Papa dalam menangani perkara segala macam, ya menurut saya ada keseruan tersendiri lah being a lawyer. Kan walaupun padahal saya belum pernah terjun kan. Cuman yang unik, mungkin saya sedikit cerita juga, setelah saya lulus, saya sempat
kerjalah di SSK di corporate sempat. Habis itu masuk. Berapa lama tuh Bang? Kayaknya waktu itu magang aja sekitar 3 bulanan lah. Oh, oke. 3 bulanan. Habis itu Papa bilang enggak, kamu ke LBH. Disuruhlah ke LBH. LBH Mawar Saron. LBH Mawar Saron. Di situ saya juga belajar kurang lebih 1,5 tahun, terus baru ke komersilnya. Oke. Pas di komersil, ya saya melihatlah dunia sebenarnya kan bagaimana penanganan perkara. Akhirnya saya bilang ke Papa waktu itu saya mau S2 aja dulu deh. Nah, itu berarti setelah berapa tahun lulus? Kurang lebih akhirnya melanjutkan 15. Jadi 2 tahun. 2 tahun setelah lulus 2 tahun memutuskan setelah lulus untuk S2. Kebetulan waktu itu saya juga menikah. Jadi istri waktu itu juga mau S2, saya akhirnya S2 bareng. Jadi menikah dulu baru S2 bareng. Ke Queen Mary kan? Ke Queen Mary. Benar London terus kuliah ngambil General LLM, balik saya bilang ke Papa waktu itu kayaknya saya nggak mau jadi lawyer deh. Kaget dong. Kaget. Bokap kaget. Diamin saya lah 3 hari waktu itu. Waduh. Anak-anak tahu semua nih anak-anak kantor. Ya pada kaget juga kan. Dulu bahkan diceng-ceng ini saya, wah ini LLM lama-lama motret karena saya hobi fotografer gitu. Saya pengen jadi fotografer tiba-tiba. Cuman akhirnya saya berkontemplasi, saya ngelihat bahwa legacy yang nantinya Papa saya akan tinggalkan itu bukan kantor komersilnya. Justru dari LBH Mawar Saronnya. Oh, jelas. Karena saya percaya justru yang benar-benar ini berdampak nyata buat orang nggak mampu dan teraniaya secara hukum itu di LBH Mawar Saron. Setuju. Dan saya melihat ya pasti ini kan tongkat estafet ini setidaknya harus ada yang menjalankan. Ya. Dan akhirnya saya berkontemplasi ya kayaknya emang benar. Saya punya mimpi juga. Kan saya tahu nih kalau kita mau berdampak pasti buat utamanya untuk orang susah dulu lah. Bagaimana kita bisa ngebantu mereka yang teraniaya secara hukum. Dan akhirnya waktu itu ya udah saya membalikkan mimpi saya lagi. Ya saya akhirnya mau jadi lawyer lagi. Akhirnya saya tetap menjalankan itu. Nanti gue mau tanya juga terkait dengan, gue ingat ada pendapat Pak Hotma ya, bilang gini, kalau you mau jadi lawyer yang benar atau lawyer yang bagus itu mulai dari LBH. Nanti gue mau tanya itu sebentar. Tapi gue mau tanya ke Bang Niko dulu. Gimana Bang kalau lo dari SMA kira SMA di Palembang Bang? Iya, kuliahnya di Palembang. SMA-nya? Saya SMA-nya di SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Oh di Bengkulu, kemudian akhirnya memutuskan ada nama ngambil suatu tempat kecil namanya Mana. Iya. Bengkulu Selatan. Iya. Oke, terus gimana akhirnya ended up di Fakultas Hukum? Kalau saya sih awal mulanya itu memang saya itu masuk Fakultas Hukum itu melalui jalur undangan. Kalau dulu istilahnya itu kayak PMTK begitu. Iya, jadi yang nilai SMA-nya tinggi biasanya tuh. Iya, kira-kira begitu. saya masuk di Fakultas Hukum tuh. Ya puji Tuhannya ya diterima di Fakultas Hukum. Tapi emang udah memang mau belajar hukum tuh emang udah tahu? Kalau saya pribadi memang pengen sekali Fakultas Hukum. Cuman waktu itu sempat juga ya orang tua saya bilang kamu kayaknya lebih baik di bidang kesehatan. Begitu. Karena mungkin lapangan pekerjaannya seperti ini. Kalau Batak biasanya hukum seneng. Iya, atau biasanya begini. Sempat ada omong seperti itu, tapi saya waktu itu memutuskan dan puji Tuhannya pengumuman di jalur undangan ini lebih cepat keluar begitu saya diterima, jadi itu yang saya ambil. Saya tidak ada berpikir lagi, langsung saya ambil itu. Jadi memang memilihnya Fakultas Hukum salah satu untuk jalur undangan itu. Iya. Terus akhirnya masuk Sriwijaya. Iya, saya bidangnya apa dulu di Sriwijaya? Di Sriwijaya saya program khususnya hukum pidana. Hukum pidana kebetulan. Ini seru nanti untuk ngobrolin tentang kasus yang kita mau iniin Bang. Dan mulainya waktu itu langsung di Hotma di LBH Mawar Saron atau gimana? Ya, sebenarnya saya sebelum masuk LBH Mawar Saron, itu saya pernah dulu bekerja di salah satu kantor hukum daerah Kuningan, tapi itu hanya 1 bulan atau 2 bulan. Cuman di tengah perjalanan saya lihat ada pembukaan lowongan di LBH menerima calon pembela umum. Situ saya sangat antusias sekali. Langsung LBH Mawar Saron berarti? Iya. Jadi saya langsung ambil itu. Saya ikutin seluruh proses rangkaiannya mulai dari administrasi, ujian tulis, interview dari para pengurus di LBH sehingga akhirnya saya bisa diinterview langsung oleh almarhum Pak Hotma Sitompul. Tahun berapa tuh?
Saya masuk LBH itu 2015. Udah lama berarti ya. 2015 saya udah mulai Berarti di LBH. udah join hampir 10 tahunan, 11 tahun. Ya, ini tahun ke-11 saya. Oke. Berarti di LBH itu sampai sekarang atau? Saya di LBH dari 2015 sampai akhirnya saya di 2018 ditarik Pak Hotma di kantor profesionalnya beliau di Hotmas Tompulovo. Oh, oke. Sejak 2018 sampai dengan saat ini. Bang, gimana tadi terkait dengan pendapat Pak Hotma itu sebenarnya kenapa ya Pak Hotma bilang begitu dan apa yang menarik? Ya, mungkin yang menarik kalau di LBH Omar Saron kita langsung dicemplungin menangani perkara. Baru lulus langsung? Baru lulus ikut? langsung ikut. Oh. Even boleh dikasih tau nggak ya? Kalau misalnya nggak ada, kan sebenarnya belum lulus ujian advokat ya. Yeah. Jadi banyak emang kita paksa aja harus langsung bisa bersidang. Oke. Jadi akal-akalannya nih. Tapi pakai undang-undang bantuan hukum. Pakai undang-undang bantuan. Iya tentu. Iya, Itu karena- memungkinkan kok. Iya. Iya kan, memungkinkan. Kalau dulu kan sebelum ada undang-undang bantuan Iya, hukum belum ada nggak itu boleh, kan. ya. Itu kan nggak boleh. Cuman dari awal emang kita langsung ditempa untuk bisa langsung sidang. Oh, nggak banyak teori lah ya. Nggak banyak teori. Iya. Dan kalau di perkara di LBH Omar Saron itu bisa sehari itu bisa 3-4 kali sidang. Sehari. Iya. Sehari. Jadi bisa muter. Oh. Dan wilayah kita kan Jakarta aja tapi. Kalau Oh. LBH Omar Saron Jakarta ya di Jakarta aja. Oke. Dan penanganan perkaranya tentu langsung kita lihat misalkan emang dari kepolisian ya pasti dari penyidikan sampai nanti penuntutan sampai nanti ke persidangan. Iya. Jadi itu pasti langsung dilaluin semua. Iya. Apalagi kita juga mendapatkan perkaranya kan kita banyak berkolaborasi sama rutan-rutan. Iya. Dari Rutan Cipinang, Salemba, Pondok Bambu itu kita emang udah punya MOU. Jadi kita pasti melakukan penyuluhan hukum supaya nantinya banyak perkara yang masuk kan. Jadi sumber perkaranya itu banyak sekali. Oke. Jadi makanya kalau Pak Hotma bilang kalau mau jadi litigator, litigation lawyer, ya pasti harus mulainya dari LBH. Karena tadi banyak Karena langsung tadi banyak. cemplung itu dan perkaranya juga diverse Banyak ya. diverse. Iya. Dan Ya, oke. tipu gelap semua banyak lah dari apa? Ya. Misalnya juga pengeroyokan gitu-gitu kan, tawuran apa banyak sekali soal Oke. perkaranya. Cuman satu hal lagi yang emang ditanamkan di LBH kan ini murni pelayanan. Oke. Kita hanya menggaji. Iya. Dari LBH Omar Saron kita hanya gaji kepada para pembela umum. Dia nggak terima fee lawyer, dia nggak menerima tambahan apapun dari klien. Karena murni LBH Omar Saron itu kan adalah pelayanan. Oke. Jadi benar-benar full 100% gratis. Ya. Nggak mungkin dipungut biaya sedikit pun. Oke. Even daftar kuasa semua itu dari LBH juga. Kita nggak minta ke klien. Oke. Ya. Oke. Itu murni dari kita juga. Kita bantu sampai segitunya. Ya. Jadi ada nilai yang kita mau ajarkan di LBH. Intinya kalau lu setia pada perkara kecil, ya nanti Tuhan akan yang datangkan juga kok perkara-perkara yang besar. Ya. Fokus lu jangan ngelihat dari uangnya dulu. Ya. Karena sangat disayangkan kalau misalkan kita mau jadi lawyer, langsung tujuan utamanya adalah untuk menjadi kaya. Nah itu. Nantinya jadinya ya akan segala cara kita tempuh untuk kita memperoleh kekayaan. Ya. Kita nggak bisa melayani dua masters kan. Ya. Ada Mamon, ada Tuhan. Kita mulai yang di mana? Karena tertulis juga di mana hartamu berada, di situ hatimu berada kan. Dan saya percaya bahwa nilai-nilai itu yang kita bentuk dari awal membuat pembela umum maupun nanti yang lulus nggak mata duitan gitu loh. Ya. Jadi dia ngeliat dari suatu perkara, misalnya ada klien datang, berapa nih fee-nya? Nggak dari segitu. Tapi justru kita ngeliat dari perkaranya seperti apa. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Jadi nggak serta-merta dari duitnya dulu. Dan itu kalau dari LBH Omar Saron deh, Bang Niko dan Bang Dito, kan namanya biasa lah karena baru lulus kan. Anggapan bahwa menjadi lawyer itu kan, ya kalau di Indonesia ini menurut gua memang masih dipaparkan, lu kalau mau kaya ya jadi lawyer kalau salah satu profesi yang menjanjikan kan. Karena kita menentukan sendiri jasa hukum kita berapa. Iya. Itu gimana biasanya anak-anak muda ini kita tanamkan nilai tadi sehingga mereka sampai ngelotok tuh nilai itu di mereka? Kita nurture pasti kan dari pelayanan dia di LBH Omar Saron. Kalau dari LBH ya,
Dan semua misalnya even di kantor komersil kita, semuanya harus dari lulusan LBH. Kita nggak terima rekrutmen luar. Kita mau emang punya value yang sama, punya nilai yang sama, sehingga pada saat kita menangani perkara, pemikiran kita bisa sama. Dan di LBH itu yang diajarkan itu benar-benar dari awal ya, lu di sini murni pelayanan dulu. Jadi otaknya nyari duit. Emang dia tahu sedari awal dia masuk ke LBH untuk pelayanan. Jadi pas interview pertama pun juga udah kita bilang dari awal, you masuk ke sini jangan beranggapan bahwa you pasti mau kaya di sini. Yang membuat kaya bukan saya, nanti Tuhan. Itu adalah akibat dari lu setia kepada perkara-perkara kecil yang nantinya mungkin Tuhan akan mempercayakan kepada Anda perkara yang besar. Ya itu adalah akibat. Yang penting inilah kamu menguji kesetiaanmu. Iya, memang. Dan lu gimana Bang? Waktu itu kan mungkin gajinya nggak tahu, gajinya terbatas apa gimana di LBH gitu kan. Gue belum pernah di LBH soalnya. Tapi mungkin kita dulu magang di kantor komersil, gayanya aja di Sudirman atau SCBD kan tetap aja kalau magang atau trainee mah kecil juga. Memang udah tekad gitu untuk dapat segitu nggak apa-apa. Maksudnya yang terbatas tadi dan memang mau belajar dan mau ngegali nilai itu atau gimana? Pertimbangannya apa waktu itu masuk LBH? Pertimbangan saya begini, yang pertama saya melihat kalau kita kerja di LBH itu kita memang benar-benar melakukan pembelaan yang maksimal. Itu satu dari segi cara bekerja. Yang kedua, kita banyak belajar dari bekerja di LBH, khususnya LBH Mawar Saron ya. Banyak belajar, kita memang diajari bagaimana dari segala bentuk, bagaimana cara surat menyurat dalam legal drafting maupun dalam cara melakukan pembelaan. Yang kedua, kalau bicara mengenai penghasilan misalnya, saya kira nggak ada kata cukup ya. Kita berapapun digaji sama orang nggak relatif itu relatif. Cuman bagaimana kita mencukupkan diri dan bagaimana kita memandangnya saja. Kalau dibilang cukup, nggak ada yang cukup pasti. Kalau dibilang gaji naik ya ini betul. Juga kebinatangan juga naik. Tapi sekarang kembali lagi, kamu mau masuk LBH itu mau apa? Kalau kamu memang motivasinya misalnya pengen gaji dengan sekian rupiah, ya tempatnya bukan di LBH. Tapi kalau kamu mau banyak belajar hukum dan bagaimana menjadi pengacara yang hebat nantinya, masuklah LBH. Makanya Pak Hotma itu selalu bilang, mengajarkan kami, kenapa orang-orang yang baru lulus fakultas hukum itu lebih baik di LBH? Supaya mindsetnya benar gitu loh. Jangan ada mindset kalau ingin jadi kaya jadi lawyer. Jadi seolah-olah lawyer itu profesi yang penuh dengan kemewahan dan lain-lain. Tapi poinnya kan bukan itu. Mindset itu dibentuk dulu berarti Bang. Betul. Untuk dia dalam proses awal-awal bayangkan aja Bang begini. Kamu nggak dibayar aja, bela orang maksimalnya. Benar. Bukan main. Gimana kalau kamu dibayar? Kalau dibayar. Itu semuanya ada di LBH. Dan itu udah kebentuk dulu kan di awal untuk fondasi dia yang tadi perkara kecil setia. Saya alami sejak tahun 2015 sampai sekarang. Dulu saya karena berpikir begini, saya bantu orang yang miskin dan teraniaya aja, pembelaan saya maksimal. Apalagi kalau saya dibayar. Bukan main pembelaan kita. Dan bukan main bayarannya gitu. Amin. Bang, gue penasaran nih Bang, pendapat abang berdua. Mungkin nggak bahwa lawyer yang benar tadi itu dihasilkan tanpa dia harus masuk dulu di LBH? Mungkin nggak dihasilkan kalau dia nggak masuk LBH gitu. Tergantung kembali ke orangnya masing-masing gitu. Iya. Justru itu makanya gue mau tanya, mungkin nggak kita? Kalau mungkin apa enggak, mungkin aja. Kalau bisa mungkin aja, tergantung dia di raise seperti apa, dalam lingkungan seperti apa, dia tertanam di mana, mungkin di dalam keimanannya dia, itu kan juga akan membentuk seseorang. Nggak harus serta-merta kalau nggak lewat LBH pasti jadi bandit, nggak gitu juga. Jadi emang ya buat kami itulah nilai yang mau kita bangun. Kita mau membangun untuk generasi lawyer yang punya value seperti kami. Kalau emang mau seperti itu ya silakan bisa masuk ke LBH dulu. Ini gue tanyakan gini Bang. Gue setuju banget sama istilah, tapi apalagi tadi pakai ayat yang siapa setia pada perkara kecil dia setia pada perkara itu, gue pegang sekali kata-kata itu. Persoalannya makin rumit apalagi dengan dunia media sosial sekarang Bang. Lawyer itu kan yang tampil semuanya yang hebat-hebat. Tahu nggak ujungnya apa kalau itu? Membandingkan. Nah ini maksud lu comparison, other people dia nggak bakal selesai. Nah itu. Lu harus punya dulu
gambar diri yang jelas, gambar diri yang utuh, sampai di titik lu nggak usah bandingin diri lu sama orang lain. Nah itu kan butuh proses Bang. Betul. Perlu ada kadang ada environment-nya juga harus mendukung. Environment tepat, pendewasaan ujungnya. Nah kalau mereka nggak atau kalau tidak dari LBH, gimana cara mereka membuat itu, mencapai itu? Kalau saya mungkin tertanamlah di suatu komunitas yang benar, sehingga kamu bisa ngeliat orang-orang lainnya pun juga mendukung kamu untuk menjadi orang yang benar. Iya. Ya kalau komunitas kita, tempat kita bergaul, kan ada terus juga gimana ya, kamu bergaul sama siapa, ya kamu jadi seperti orang seperti itu. Ya kalau kamu bergaulnya dengan orang-orang yang tidak benar, duniawi terus, ya ujungnya kamu akan berpikir seperti itu. Setuju. Dan kalau Bang Niko merasa bahwa pembeda utama Bang Niko dengan misalnya, ini bukan membandingkan, artinya pembeda pada umumnya yang Bang Niko akhirnya dapat, kalau nggak di LBH kayaknya gue nggak bisa begini nih sekarang gitu. Apa kira-kira yang Bang Niko rasakan? Ya saya melihat di LBH itu ada nilai ya, saya tertanam nilai. Misalnya begini, ketika saya setelah selesai di LBH misalnya setelah melayani, jadi kalau kita melihat ketidakadilan tuh hati kita itu bergetar gitu, lebih cepat bergetar, jadi lebih kalau istilahnya peka, itu, lebih peka. Ya. Jadi ketika kita melihat ketidakadilan, hati kita tuh langsung bergetar. Kenapa begini? Bagaimana seharusnya? Apa solusinya? Begitu. Apa yang bisa kita perlu? Makanya profesi lawyer itu kan orang-orang yang berpikir kan, berpikir. Dan saya percaya keadilan itu nggak datang dengan sendirinya, Bang. Iya, setuju. Keadilan itu datang kalau kita perjuangkan dan kita ingin jadi bagian dari orang yang perjuangkan. Iya. Dan itu menurut gue sih agak susah sekarang ya Bang ya. Orang disuruh aja ke LBH tuh langsung, apalagi dari kampus-kampus, apalagi di IPK-nya 4,8 atau 6,7 misalnya, saking tingginya, tiba-tiba disuruh ke LBH, wah gila, gue skripsi aja commercial law misalnya, sekarang kan indah-indah tuh bahasa, kita ngomongin tentang international trade law, tiba-tiba ke LBH, kayaknya jarang sekarang tuh Bang. Gimana pendapat Bang Dito untuk gimana ya untuk mengatakan bahwa ya kerja di LBH itu bukan sekedar lu ngomongin pendapatan aja, tapi memang ada kesempatan gitu, untuk calling dan nilai yang mau bisa dibangun. Iya, ini yang kita sebenarnya juga dorong juga ya ke mungkin the next generation gitu yang terlebih dahulu jangan mikirin kayak mau cepat kaya gitu. Itu yang setuju. Sekarang repotnya kan nggak mau ada proses dulu. Setuju. Maunya instan kan. Iya. Dan di LBH ini yang kita nggak mengajarkan soal instan, semua butuh proses. Dan yang paling penting nilai itu. Kalau kamu punya value yang benar, ya nantinya itu akibat kok, semua yang akan berdatangan ke kamu itu adalah akibat yang kamu tabur selama ini. Itu aja sih. Oke. Bang, kita ini kan di situasi ya sektor hukum, sebelum kita nanti ngomongin topik utamanya, gue mau minta pendapat dulu terkait dengan pada umumnya sektor hukum kita sekarang. Sektor hukum kita tuh kan menurut gue sedang kompleks, bukan sedang kompleks, memang sangat kompleks, dan sekarang makin kompleks. Kompleks keburamannya, kompleks kejahatannya, bahkan sarjana-sarjana hukum sekarang jahat itu udah nggak asing. Dan penegak hukum jahat tuh nggak ada asing, apalagi yang sekarang viral ini. Nah, apa sebenarnya yang kurang dari pendidikan hukum menurut Abang sebagai praktisi? Kalau misalnya berhadapan sama atau interview lawyer-lawyer baru atau yang mau jadi pembela umum di LBH tuh, kira-kira sebenarnya apa sih yang kurang dari pendidikan tinggi hukum kita sehingga ini berpengaruh pada sektor hukum kita sekarang? Jujur ya, kalau pendidikan hukum menurut saya sih udah baik-baik aja. Baik-baik aja. Cuman ya itu nilai itu yang nggak ada. Atau jangan-jangan pendidikan hukum kita nggak mengajarkan nilai? Karena kalau di dalam kampus kan selalu yang diajarkan teori aja kan. Murni pada teori kan. Dia nggak ngajarin pada praktek. Dan kalau praktek ya mau tidak mau ya harus terjun langsung untuk melihat realita yang ada.
ya itu mungkin harus perbanyak kalau dari segi pendidikan hukum, coba ada program magang sehingga emang udah tahu kali ya dari awal seperti apa sih di dalam dunia hukum. Oke. Dan itu lebih banyak untuk dipaparkan dunia praktik kali ya Bang. Iya. Dan sekarang memang katanya ada magang-magang, cuman mungkin nggak maksimal juga. Nggak maksimal dan kerjasamanya juga mungkin perlu diperkuat itu sama pendidikan tinggi hukum. Gimana menurut Bang Niko? Jadi terkadang kita itu sekarang ini kan dunia digital kan sangat pesat ya, media sosial dan lain. Jadi kadang mahasiswa hukum itu dipertontonkan oleh hal-hal yang mereka berpikir bahwa dunia hukum itu dunia hitam. Ternyata dunia yang penuh dengan kemewahan. Ternyata bisa ya kita di pengadilan itu dengan cara praktik begini segala macam. Jadi ini yang terkadang jadi mempengaruhi para mahasiswa. Padahal kalau saya lihat sih, kalau dari pendidikan hukum kita sih udah tidak ada yang masalah dengan proses pendidikan hukumnya. Jadi semacam anggapan kali ya bahwa sektor kita begini ada segala stigma macam. yang negatif nih sekarang. Dan akhirnya mereka jadi gitu maksudnya. Betul. Jadi mereka ikut negatif juga gitu. Makanya kita, kalaupun kita tidak bisa memperbaiki, paling tidak kita tidak ikut-ikutan. Setuju. Tidak ikut merusak hukum itu sendiri. Sekurang-kurangnya ya nggak bisa lah jadi Mother Teresa, tapi jangan ikutan pada yang udah keliru gitu. Iya. Bang, ini Bang Dito dan tim ya, dan Bang Niko ini kan dalam tim kuasa hukum Niko. Ini kita mau ngomongin tentang itu sebenarnya yang tadi di awal saya sampaikan, saya tuh dari beberapa kasus ya, kasus Tom Lembong, kasus Nadiem sekarang, kasus Ira, Bu Ira, saya juga berpendapat waktu itu kasus Bu Ira. Ini kan menurut saya agak susah ya, kita memahaminya tuh susah secara logika gitu. Keputusan bisnis yang sudah dilewati prosedur-prosedur tertentu yang memang ketat, kemudian dimasukkan dalam ranah hukum pidana, dan akhirnya sampai pemidanaan lagi. Masalahnya hukum pidana lagi, padahal ultimum remedium, dan kalaupun ada kerugian, apakah tidak sebenarnya keperdataan lebih kedepankan? Boleh nggak diceritakan tentang kasus ini secara singkat kronologinya, kemudian nanti kita boleh disinggung juga terkait dengan pandangan jaksa lewat dakwaannya dan tuntutannya, dan kemudian nanti kita ngomongin putusan yang 3 tahun untuk Niko. Mungkin secara singkat aja kalau soal perkaranya kan ini kita mendampingi CEO dari Berry Venture. Berry Venture adalah venture capital di bawah Bank BRI. Itulah subsidiary company. Tugasnya sebelumnya gini Bang, sebelum Niko ini kan ditarik ke BRI kan, diminta untuk bekerja ke situ kan? Ke BVI. Sebelumnya dia professional MBI. Sebelum itu beliau juga pernah mendirikan venture capital. Dia benar-benar pure venture capitalist lah. Jadi sebenarnya negara yang butuh dia sebenarnya kan, dia ditarik lah masuk ke BRI. Jadi awalnya emang pure dia lulusan luar. Emang kerjanya sebagai venture capital untuk invest ke startup. Dan waktu itu di era 2018an kan emang startup lagi terbangun sekali ya. Dan Niko tuh cukup punya peran kan dalam pengembangan. Sangat berperan. Mungkin dialah tokoh untuk venture capital, pembangunan ekosistem venture capital di Indonesia dia. Karena dulu kan untuk lu lending itu kan konservatif ya. Semua biasanya bank. Atau mungkin dari pribadi aja. Nah, ini kan akan dibentuk sebagai venture capital kan. Yang konsepnya jauh berbeda dengan lending dari bank. Venture capital itu apa sih? Itu kan dia bergerak untuk menginvestasikan ke perusahaan-perusahaan rintisan, startup company. Nah, di dalam BRI Venture sendiri itu diatur di POJK juga. POJK 35 tahun 2015. Dan itu emang udah secara gamblang dibilang invest ke perusahaan yang sedang merugi. Bayangin, emang sedang dalam keadaan merugi. Cuman kita tahu di masa depan itu bisa ada potensi. Karena dinilainya bukan pure dari cash flow. Karena kita ngelihatnya dari growth. Kita ngelihat dari growth sebuah company ini. Nah, itulah tugas si Berry Venture untuk mencari perusahaan-perusahaan rintisan yang bergerak dalam ide teknologi atau mungkin juga
pertanian, pokoknya yang bisa membangun ekosistem buat BRI-nya juga. Yes. Waktu itu akhirnya di tahun 2020 di seri A+, akhirnya BRI Venture melakukan investasi ke TaniHub. Ya. Jadi waktu itu ada 2 round, ada CN round sama seri A+ plus CN round. Jadi ada 2 round. 2020. Iya, Okay. jadi mulainya 2020 pas investnya. Okay. Tapi di seri B kita akhirnya nggak jadi ikutan waktu itu. Okay. Karena emang kita ngelihat waktu itu udah mau COVID juga dan ada isu bansos apa yang menurut si Niko Wijaya ini kita narik diri deh untuk seri B. Okay. Terlalu riskan. Karena MDI waktu itu masuk juga. Okay. Jangan terlalu banyak lah maksudnya yang masuk. Nah akhirnya di A+ plus CN round itu kita total investment $5 juta. Oke. Habis itu long story short ternyata kan kita tahu ternyata TaniHub-nya ada permasalahan. Habis itu bukan nggak bangkrut sih, sebenarnya tetap eksis. Ya waktu itu sempat PKPU, akhirnya homologasi, dia punya utang gede, ya masih dibayarkan utangnya. Oke. Cuman tiba-tiba kan ini Pitsus naik nih, ada pemeriksaan untuk melihat bagaimana soal investasi ini. Long story short, akhirnya dari penyidikan sampailah ke sidang. Dan waktu itu pun belum ada perhitungan dari BPK ataupun BPKP pada saat menetapkan tersangka si Niko ini. Belum ada. Jadi dasarnya? Nggak tahu. Jadi penetapan tersangkanya baru kemudian aja. Setelah penetapan tersangka baru kan kita cocokin tanggalnya waktu itu. Iya. Cuman kan gimana di sidang ya udah nggak bisa dalam materi lagi kan, itu objek pra peradilan. Cuma nih gimana kita tahu dari awal bahwa BPKP udah melakukan perhitungan, kan itu baru dibuka kan nanti pas persidangan, pas pembuktian. Walaupun dalam eksepsi udah kita hajar juga, kita udah tahu kan tapi ujungnya seperti apa. Nah jadi yang dipermasalahkan kan investment $5 juta ini yang berujung kepada kerugian. Dan sebenarnya ini kan udah putus ya. Akhirnya klien kami waktu itu dituntut 11 tahun. Terus putusan hakimnya 3 tahun. Terbukti pasal 603. Soal yang merugikan keuangan negara. Soal apa? Melawan hukum. Ada pidana uang pengganti? UP nggak ada. UP denda? Tidak ada. Denda ada. Berapa? Sekitar SM. Nggak nyampe. Nggak nyampe kok. Ratusan juta. Artinya kerugian yang ditemukan, katakanlah ditemukan dalam pemeriksaan kejaksaan itu. Yang menarik kan, terus ini ruginya berarti pure soal investment dong. Dan yang patut dicatat, saham itu masih ada loh di kita. Jadi sahamnya si BRI Venture masih punya sahamnya si TaniHub. Bukan dijual. Jadi emang di dalam bukunya di impairment aja. Jadi emang udah nilainya turun kan, valuation. Kalau kita melihat dari kacamata MK ya kita tahu kan sebenarnya ini kan belum kerugian yang nyata. It's still a potential loss. Saham juga bisa naik lagi. Bisa naik. Bayangin pada saat kami memeriksa ahli BPKP, kami tanya kayak gitu. Ini kalau tiba-tiba ujungnya nanti naik gimana? Ya tetap rugi Pak. Bingung kan? Dasarnya apa? Menurut dia selama uang itu udah keluar dari negara, menurut dia kan keluar dari negara, kas negara $5 juta, dan ternyata sekarang hasilnya rugi, itulah ruginya. Dia cuma ngelihat mengambil dari keterangan ahli versi kejaksaan waktu itu. Kayak misalnya awalnya kan ini dakwaan dibilangnya tidak ada SOP, tidak mengikuti SOP, nggak ada long list, nggak ada due diligence. Awalnya itu di dakwaan. Tapi akhirnya bergeser di tuntutan soal terhadap validasi data. Jadi pada saat kita menerima data dari TaniHub di data room, kan kita melakukan due diligence. Nah menurut kejaksaan, lu nggak ngecek dengan benar itu data-data. Padahal di dalam subscription agreement pun, subscription share agreement itu kan SSA udah diatur juga, seluruh data yang diberikan adalah sah, itu adalah benar. Terus direktur dari TaniHub juga menandatangani bahwa keabsahan seluruh data.
Kan itu adalah pagar-pagarnya sebenarnya. Iya. Sekarang yang dilihat kesalahannya adalah memvalidasi data. Okay. Jadi mereka menganggap bahwa laporan keuangannya itu palsu, nggak benar. Nah, cuman kan jadi pertanyaan, ya, kalaupun Quanton itu nggak benar, kan kita nih korban juga nih. Kalau itu kan tanihubnya. Iya, itu kan tanihubnya. Masa kita melakukan investasi, kecuali emang dari awal kita tahu itu nggak benar, kita kong kali kong, suruh masukin aja, oke lah, itu different story. Cuman ini kan kita nggak tahu dan tidak dibuktikan juga. Apakah itu palsu atau ada kebohongan apa enggak? Nggak ada kan LP soal itu. Pre-investment itu kan sudah dilakukan semua SOP kan, due diligence sudah. Dan itu sudah bisa dibuktikan waktu di kalau persidangan. itu sudah dibuktikan, makanya dia bergeser dan tuntutannya jadi tidak memvalidasi data. Makanya timbul waktu itu kami sempat ungkapin juga, dibilangnya kelalaian melawan hukum. Kan jadi lucu. Kok jadi kelalaian melawan hukum? Ini kan dulu is one thing, is one thing. Nah, itu diartikan apa kelalaian melawan hukum? Nggak tahu, kita pun juga bingung. Menurut Bang sebagai yang hukum pidana, apa tuh kelalaian melawan hukum, Bang? Sebenarnya mengenai kelalaian melawan hukum dibilang. Kelalaian melawan hukum masuk lagi di dalam replik ya. Di repliknya JPU. Kelalaian melawan hukum baru dengar saya. Itu juga pernah kami ulas dan bahkan pernah kami sampaikan juga ke media sosialnya, ke publik harus tahu bahwa hukum pidana itu tidak ada istilah kelalaian melawan hukum. Kalau lalai ya lalai, kalau melawan hukum dia melawan hukum gitu. Nggak ada orang di dalam waktu yang sama, dalam peristiwa yang sama melakukan suatu kelalaian dan juga melakukan suatu unsur yang melawan hukum. Itu tidak ada. Kalau dalam istilah hukumnya itu apa? Contradictio interminis. Iya, contradictio interminis, betul. Jadi itu saling bertentangan. Betul. Nah, ini yang kita pertanyakan waktu itu, kita sampaikan juga di persidangan. Ini jaksa penuntut umumnya belajar hukum pidananya di mana? Kami bertanya. Bagus itu. Dan kami juga bertanya juga kepada beberapa profesor hukum. Apakah sepanjang mereka belajar ilmu hukum pernah mendengar atau mempelajari kelalaian melawan hukum? Gitu. Kami juga kan jadi bertanya-tanya. Atau memang kami yang belum belajar ilmu ini kan begitu. Setelah kami riset dan tanya-tanya, ternyata memang itu tidak ada. Jadi itu adalah istilah baru atau ciptaan baru yang disampaikan oleh penuntut umum. Dan kalau kita agak loncat di dalam putusan, istilah itu tetap diterima nggak dalam pertimbangan hakim? Kalau dalam putusan, dia bilang kesengajaan, ini masuknya ke kesengajaan karena kemungkinan. Dolus eventualis. Sebenarnya kita tahu ini unsur pasal di 603, 604 atau dulu pasal 2 atau 3 itu kan kesengajaan sebagai maksud. Betul. Karena lu harus tahu sejak awal emang lu melakukan ini untuk melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Jadi ini digeser sama hakimnya. Jadi kesengajaan sebagai kemungkinan. Makanya kita dibanding itu kita bahas juga soal itu. Karena itu udah miskonsepsi. Kalau misalnya dibilang nantinya nih semua adalah kesengajaan sebagai kemungkinan, itu semua keputusan bisa jadi masuk kalau begitu. Betul. Semua keputusan bisnis yang ujungnya ternyata rugi, ya dengan mudah dibilang itu adalah tindak pidana korupsi. Dan kan dia sudah melakukan due diligence, SOP segala macam sesuai PJOK udah dijalankan. Kemudian dianggap sebagai tadi data soal apa yang validasi. Jadi data yang diberi, jadi dibilangnya kita terlalu percaya kepada founders. Oke. Jadi data-data yang diberikan kita nggak cek lagi. Lah itu kan semua laporan keuangan nih kita terima dari sana, mau ngecek lewat mana lagi? Tapi itu didatangkan nggak ahli soal model investment gini lah, didatangkan nggak bahwa untuk menjelaskan? Kita ahli dari ahli investment, ahli visi juga kita datangkan, mereka juga menganggap it's wajar sekali. Sangat wajar. Karena ini kan startup nih baru awal sekali. Betul. Jadi kita juga dibilang tidak melakukan due diligence dari laporan keuangan yang teraudit. Sedangkan kita itu invest di 2020. Dia menganggap lu kan harusnya ngelihat laporan audit 2019. Audit 2019 aja baru jadi di 2020 akhir.
Kan emang kayak gitu kan. Kalau Audit 2019 pasti jadi baru di akhir. Apalagi ini perusahaan startup. Sangat wajar sekali untuk menilai laporan keuangan dari laporan keuangan yang unaudited di dalam dunia startup. Betul. Cuman hakim menganggap karena lu tidak melihat ini dari laporan keuangan yang teraudit, ya disitulah. Atau ada nggak kemungkinan yang ditemukan secara fakta persidangan atau sebagai kuasa hukum bahwa Niko tidak ada misalnya SOP yang tertentu yang tidak dilakukan. Makanya itu akhirnya hakimnya bilang bahwa seluruh proses-proses telah dilakukan, tapi tidak melakukan validasi data. Dan dia tidak menerima apapun kan sebenarnya. Tidak ada. Kalau itu murni nggak ada. Itu tidak ada. Kickback aliran uang nggak ada semua. Hanya validasi data. Yang soal tadi unaudited. Ataupun validasi data laporan keuangan gitu. Gimana tuh Bang? Jadi gimana tuh Bang? Gue jadi bingung kan? Kita belajar tindak pidana korupsi sampai S4 kayaknya. Kalau misalnya investment Bang, kita invest ke perusahaan itulah yang macam-macam gitu. Kita sebagai investor kok bisa kena itu kira-kira gitu. Nah, makanya itu sebenarnya sejak awal perkara sangat janggal. Makanya janggal ini karena apakah ada kaitannya dengan yang viral 2 hari ini? Saya nanti aja kita ngomongin nanti aja gitu. Begini, kalaupun ada, ini kita anggap seandainya pun ada misalnya ada, kita katakanlah Tanihab melakukan pemalsuan dokumen di kemudian hari. Ya kan? Di kemudian hari setelah investment masuk. Dia melakukan misalnya pemalsuan, penipuan, begitu segala macam. Apakah itu tindak pidana korupsi? Bukan. Harusnya kan ini ranahnya apa? Ya penipuan dan itu tindak pidana umum. Itu pun yang dilakukan oleh Tanihab. Gitu loh. Jadi ini yang masih keliru pemikiran-pemikiran daripada para penyidik dalam memeriksa ini. Bang, kalau gue mau tanya sekarang Bang, misalnya kebetulan ini karena BRI Ventures yang kita tahu mungkin karena APBN ya dari BRI Ventures. Mereka beranggapnya gitu, padahal ini kan beda loh, dia punya anggaran dasar sendiri. Ini gitu. PT tersendiri jadinya. Jadi tidak ada dari duitnya BRI yang dari anggaran. Nah itu juga yang janggal juga, karena begini. Dalam Undang-Undang BUMN terbaru tahun 2025 itu jelas disebutkan. Kerugian BUMN itu adalah kerugian BUMN itu sendiri, bukan kerugian keuangan negara. Jadi ini yang itu di Undang-Undang BUMN yang terbaru tahun 2025. Jadi kalau BRI Ventura Investama dikatakan apakah ini adalah uang keuangan negara, itu clear tidak itu. Sebentar Bang, dan itu berlaku surut ya kalau nggak salah untuk menyatakan kasus-kasus sebelum 2025 itu kan ikut Undang-Undang BUMN terbaru tafsirannya kan? Dalam undang-undang yang sebelumnya itu sudah clear juga, cuma dipertegas lagi tahun 2025. Jadi kalau misalnya anak perusahaan BUMN cucunya itu ada itu terpisah. Itu kayak beda itu. Entitasnya nggak bisa dibilang itu sebagai BUMN. Betul. Kalau anak perusahaan. Termasuk BRI Ventures. BRI Ventures. Uang mereka dari mana? Uang mereka betul dari BRI. Oh, dari BRI. Invest dari BRI. Cuman kan nggak bisa dibilang itu adalah BUMN. Karena itu adalah entitas berbeda daripada BRI. Betul. Jadi pertanggungjawaban uangnya ini apa nih? Uang apa nih mereka? Kalau BRI Ventures sama kayak perseroan terbatas pada umumnya. Itu sudah kami tanyakan. Jadi BRI tunduk pada undang-undang PT. Oh, berarti dia pemilik saham dong ya? Iya. Oh, oke. Iya. Itu juga kami tanyakan kepada ahli dari UI. Itu ada Bu Valen namanya. Dia ahli perseroan terbatas. Dia Iya. Ya kalau lihat struktur dan segala macamnya itu BRI Ventures baru undang-undang perseroan terbatas. Iya. Dan kalau misalnya konteksnya seperti itu ya, lalu misalnya kan tadi ini katakanlah BRI, kemudian ada BRI Ventures, kemudian nanam modal ke Tanihab, ke startup ini, kemudian ternyata Tanihab ada masalah. Dia maksudnya menyelewengkan atau kemudian hari jadi kemudian hari setelah invest. Kalau dari sisi hukumnya deh, kita nggak usah ngomongin kasus ini. Itu yang harusnya bertanggung jawab pada penyelewengan dana ini Tanihab. Dan itu nggak ada urusan lagi dengan. Tapi itu kan ujungnya jadi bukan tipikor dong, harusnya kan. Iya, tentu. Itu tindak pidana umum. Ini yang salah kaprahnya. Jadi semua apa sekarang ditarik ke tipikor. Betul. Selama ada urusan dengan BUMN, itu kan rusaknya. Dan ini adalah
perkara pertama nih di dunia nih, venture capital yang ditarik ke Tipikor. Dan itu memang diberitakan di mana-mana. Diberitakan di mana-mana. Malu kan sebenarnya. Iya. Mau dibawa kemana ekosistem investment venture capital maupun startup ini? Yang ada orang makin takut punya startup di sini. Ya mendingan di Singapura. Kita tahu lah di Singapura ada Temasek segala macam. Itu pun juga ada yang rugi. Betul. Even billions of dollar. Yes. Tapi nggak ditarik sama KPK-nya Singapura. Dan lagi pula kan ini investment model ya. Investment itu kan ya potensial rugi, potensial untung. Iya. Dan kalaupun sekarang rugi katakanlah kan ada long term game kan. Kalau kita investment long term game. Dan itu kita menunggu kan gini, untung. kalau misalkan lu satu invest di 10 startup, misalnya itu bisa dari satu yang misalkan even 9 rugi, satu ini bisa nutup semua. Ya, dan itu di venture capital biasanya gitu. Kayak gitu. Emang that's the game. Murni kayak gitu. Kita juga bawa ahli venture capital pun juga mengamini seperti itu. Betul. Dan mendapatkan kasus ini gimana Niko itu melihat konteks hukum di Indonesia? Jujur dia pun juga stres awal-awal, bingung lah kenapa sampai bisa kayak gini. Nyesel nggak dia masuk Bear Ventures? Cuman kalau dia nyesel untuk pengabdian enggak, karena emang dia udah punya nilai di situ kan. Dia tahu emang tugas dia emang pengen membangun ekosistem ini. Kita bisa lihat lah di podcast dia di Pagita segala macam, dia udah selalu mention soal ini bahwa emang dia pengen membangun ekosistem. Iya. Dan pengen memajukan lah startup karena apa-apa kan sekarang semua di Singapura. Iya. Nggak bisa menutup kemungkinan kok semua startup pasti prefer mendapatkan funding dari Singapura. Dan yang mungkin publik juga harus tahu ya, Pak Niko Wijaya ini pada saat memutuskan untuk investasi kepada Tanihub itu tuh sudah sesuai dengan buku panduan operasional. Tidak ada satupun yang bolong nih. Semua dipenuhi. Yang kedua, keputusan dia dalam memutuskan untuk berinvestasi itu secara kolektif, bukan dia sendiri begitu. Ada namanya komite investasi, ada namanya bahkan dia sampaikan juga kepada komisaris, itu disetujui. Jadi observer, betul. Jadi ke BRI pusat sebagai observer. Betul. Jadi tidak ada konflik kepentingan, nggak ada kickback untuk dia, nggak ada keuntungan, nggak ada aliran dana. Nah, yang lucu waktu itu pada saat dia sempat ngasih ke BRI pusat, kan itu sebagai pemegang saham ya. Sempatlah kita dapat surat peringatan dari OJK. Karena berdasarkan POJK-nya itu sebenarnya pemegang saham tidak boleh ikutan di dalam operasional. Cuman kan dari Pak Niko kan menganggap ini untuk good corporate governance aja. Akhirnya aturan BPO-nya sempat ada yang diubah itu. Jadi nggak usah sampai ke pemegang saham untuk mendapatkan persetujuan di dalam BPO. Justru itu juga bisa nunjukin etikat baiknya Niko ya. Itu kan etikat baik. Tapi di awal di dakwaan itu dianggap melawan hukumnya, Pak. Jadi karena lu minta izin ke komisaris dan ada surat peringatan dari OJK, itulah perbuatan melawan hukum. Padahal bahkan dia sebenarnya begini, over syarat apa istilahnya? Iya. Jadi Pak Niko saking dia ingin itikat baik, dia ingin memprotek, dia ingin menjaga supaya sesuai prosedur. Kayaknya saya harus sampaikan komisaris nih, saya mau invest nih. Padahal menurut aturan karena ada cap-nya kan, kalau di BPO itu misalkan di atas investment berapa juta, itu ada layering-nya. Oh, oke. Nah, balik lagi sedikit terkait dengan kerugian keuangan negaranya. Berarti kalau tadi kan waktu penetapan tersangka aja ternyata belum ada kan laporan dari BPK atau BPKP. Ini BPKP untuk menyatakan ada kerugian keuangan negara. Tapi lanjutlah jalan sidang. Kemudian di dalam putusan pun dinyatakan kan tidak ada kerugian keuangan negara yang menguntungkan berarti menguntungkan memperkaya orang lain itu berarti Tanihub. Itu perhitungannya dari yang tadi penyalahgunaan yang dilakukan Tanihub. Jadi kan saya bingung ya, apa sih metode yang diambil nih sebenarnya? Metode apa sih yang diambil sama BPKP ini untuk menghitung kerugian keuangan negara? Ternyata mereka tuh cuma menyalin dari BAP aja. Jadi menyalin dari BAP ahli, BAP saksi A, saksi B gitu. Saksi B gitu. Terus terakhir dibikin kesimpulan.
terjadi kerugian keuangan negara. 5 juta dolar. Karena mereka menganggap 5 juta dolarnya itu dianggap sebagai kerugian keuangan negara karena melanggar SOP, tidak menjalankan SOP. Cuman itu kan waktu itu versi jaksa ya. Ya. Ahli-ahlinya juga masih versi jaksa. Pada saat di pengadilan berubah semua ahlinya. Ahli yang dihadirkan nama jaksa berubah semua. Benar. Ininya pernyataannya di sidang. Ya karena kita kasih lihat, Pak, ini semua udah ada loh. BPO semua, BPO ada. Kita melakukan semua proses investasi sesuai dengan BPO dari dari long list kita ubah ke short list. Ada juga due diligence-nya. Semuanya ada. Ya akhirnya ahli juga bilang, oh ya kalau itu berarti tidak ada penyalahan dari SOP. Dilakukan nggak audit internal selain? Audit internal dilakuin. Juga. Kita emang nggak melakukan audit eksternal karena di dalam aturan BPO emang tidak diwajibkan kalau di kita. Okay. Jadi kita semuanya in-house, legal, in-house finance semua. Tapi semua dilakukan proses due diligence itu. Oh oke. Tapi ada fakta menarik di persidangan sebenarnya. Itu bahkan ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Waktu itu dia bilang kerugian keuangan negara itu harus nyata dan pasti. Ya. Itu kita tanya, ketika ahli menyatakan kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti, apakah ini berarti ahli berpendapat bahwa harus ada kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti terlebih dahulu, baru seseorang boleh ditetapkan sebagai tersangka? Ya. Dia jawab iya. Iya. Tapi dalam perkara ini kan tidak. Ditetapkan dulu sebagai tersangka Pak Niko Wijayanya, baru dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Ini kan jadi... Dan sayangnya itu tidak diperadilankan. Atau memang ya tadi ya mungkin karena ketahuannya baru kan kita taunya baru semua alat bukti kan baru di akhir. Ya. Dan laporan audit dari BPKP itu baru kita terima ketika proses pembuktian. Proses buktian. Ya kita meminta dengan alasan nanti kan kami yang mendalilkan ke jaksa, nanti kami akan buktikan di sidang. Kami akan buka pada saat akhirnya hakim yang memerintahkan. Hakim yang perintahkan untuk diberikan. Oke. Ya. Dan itu kalau kita ngomongin tentang business judgment rule sekarang, terlepas dari kasus inilah, concern utamanya gimana ya kita untuk ke depan tuh memastikan bahwa hal kayak gini nih harusnya dipandang sebagai keputusan bisnis, jangan lagi soal hukum pidana itu jangan segera masuk gitu loh. Betul. Atau apa yang Bang Dito lihat, ya kita nggak usah menafikan lah. Emang ada apa sih sebenarnya kok sampai ada kasus-kasus konyol seperti ini? Jujur saya pun juga bingung nih ke depan seperti apa. Padahal kan di dalam undang-undang PT pun juga udah jelas ya, di pasal 97 ayat 5 kan udah ada batasan-batasannya, nggak ada benturan kepentingan, semuanya untuk usaha perseroan segala macam lah. Dalam pasal 97 ayat 5. Dan itu pun kita buktikan bahwa emang dalam mengambil keputusan kita ada prinsip kehati-hatian, kita ada mencegah karena kita buktikan di seri B kita nggak jadi invest. Tapi itu nggak dipandang. Karena yang dilihat dari tidak memvalidasi data itu sekarang. Nah kalau saya lihat ke depannya, ya benar-benar berarti emang harus 100% kaku aja kalau mau. Supaya jangan sampai terjadi dianggap tidak memvalidasi data. Nah itu kemudian akan berdampak pada sektor usaha dan sektor investasi. Dan itu pasti mempersulit kan dunia investasi kita yang dan kalau boleh jujur, tutup aja itu venture capital semua yang dari perbankan. Iya. Ngapain kayak gitu? Ya, kalau negara nggak mau dari risiko begini, nggak usah bikin. Nggak usah bisnis, udah nggak usah bisnis, pajak aja. Betul. Main di pajak. Main di pajak aja. Oke. Nggak usah bisnis lagi. Gimana Bang soal business judgment rule itu? Ya, dari kasus ini kita berkaca apa ya? Sebenarnya sudah ada parameternya di Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kalau keputusan itu diambil dengan itikat baik, tidak ada benturan kepentingan, begitu. Jadi semua sudah melalui prosedur, itu clear, begitu. Bahwa sekalipun ada kerugian, bisnis. It's a risk. Business is a business. Iya. Siapa yang tahu besok kita rugi atau untung? Iya. Kan itu kan tergantung market juga, tergantung pasar. Makanya kalau ada istilah begini, kalau untung negara kan diam aja kan. Tapi kalau rugi kenapa ada orang ini penjara? Setuju. Gitu. Tapi menarik Bang, gue mau agak sedikit balik lagi. Ya. Kalau misalnya kalau soal untung rugi oke. Tapi ternyata kan ini
dibuktikan oleh jaksa atau tadi oleh karena pemeriksaan jaksa ada kejahatan di Tanihub. Nah itu kita agak balik lagi berarti tadi itu bisa nggak dibilang business judgment rule? Kita nih invest, ternyata yang kita invest itu malah buat kejahatan. Itu kan bukan soal untung rugi nih, memang ada kejahatan aja. Tapi kan pertanggungjawaban hukum pidana itu kan melekat kepada siapa yang melakukan. Iya, setuju. Artinya itu bisa nggak kita masih bisa nggak kita masukkan itu dalam konsep business judgment rule? Kalau misalnya kita jadi kuasanya kuasa ya kayak Niko inilah, kita memberikan invest, kita jadi kuasa, tapi kita dianggap sebagai kita melakukan hukum pidana karena tadi kita nggak ada, kita tahu nih yang kita invest ternyata melakukan kejahatan. Tapi kan itu berbeda ya, ibaratnya kan yang melakukan kan si Tanihubnya. Kalau kita kan sebagai investor, kita kan nggak tahu menahu kecuali ada meeting of mind di situ bisa kita tarik. Berarti artinya kasus ini sebenarnya nggak bisa langsung ditarik juga ke business judgment rule kan? Harusnya kan diproses aja Tanihubnya. Seharusnya ya Tanihubnya dulu. Secara pidana umum dulu ya. Kalau betul ada pemalsuan, ada. Masalahnya kan dari semua investor aja belum ada yang bikin LP, nggak ada yang gugat juga. Dan ini investornya nggak main-main loh, bukan cuma sampai di luar negeri juga ada. UOB Venture apa segala macam. Ada juga. Dan ada subsidiary company Temasek juga masuk. Yang dipersoalkan hanya BRI Ventures. BRI Venture sama MDI. Kan? MDI. Oke. Yang menyeramkan tau nggak? Setelah ini apa? Ini tinggal dicek portfolio dari BRI Venture, BNI juga punya, MDI juga punya, Mandiri Capital juga punya. Tinggal dicek nanti nih. Ambil buku portfolionya, cek mana aja nih valuasi yang turun. Panggilin dulu. Itu bahayanya. Itu bahayanya. Padahal tadi kan venture capitalist business itu ya modelnya seperti itu. Ada yang turun, ada yang naik, ada yang bisnis kan. Fluktuatif. Tinggal dipanggilin dulu startupnya, panggilin juga Mandirinya atau BNI-nya, pokoknya venture capitalnya. Dan sekarang memutuskan banding Bang ya, untuk banding untuk putusan ini 3 tahun oleh Niko. Nah, kita agak geser soal penanganan perkaranya Bang. Kalau inti perkaranya kita udah dapat tadi, tapi kita agak geser cara penanganan, strategi penanganan perkara. Kita nggak masuk pada yang sangat spesifik, tapi sekarang kan kelihatannya, dan gue sangat setuju, cara untuk membawa ini ke publik. Supaya yang nonton, publik juga ikut mengawasi dan memberikan pendapat. Gitu. Jadi dikontrol betul gitu, karena gue merasa ya komisi-komisi yang mengontrol yang mengawasi penegak hukum juga gue nggak tahu apakah sebenarnya ada gunanya apa enggak. Ini kan misalnya komisi kejaksaan, Bawas Mahkamah Agung atau komisi yudisial kita nggak tahu, tapi gue sangat setuju kalau ini dibawa ke masyarakat. Meskipun ada ketidaksetujuan nanti jadi trial by the public atau trial by the press. Nah, kasus Niko ini kan salah satunya juga adalah membuat ini kan di media sosial ya. Apakah itu memang strateginya kuasa hukum atau memang ini gerakan dari orang-orang masyarakat yang mendukung Niko? Awalnya pasti ada gerakan dari masyarakat. Habis itu kita ikut untuk wave. Dan itu kan di dalam beberapa kasus juga seperti itu. Dan kita ngelihat sekarang mau tidak mau, suka tidak suka harus seperti itu masalahnya. Ada dampaknya nggak dengan melakukan itu? Sekarang tentu dampaknya pastinya ada tekanan kan dari masyarakat. Mungkin nggak 3 tahun tadinya kalau nggak gitu. Bisa. Bisa aja. Oke. Karena bagaimanapun kita tahu yang memutuskan manusia juga ya. Betul. Pasti kan punya hati nurani juga. Apalagi kalau misalkan ngelihat udah sebesar ini, pasti kan ada goyang lah. Nggak mungkin lah ini. Saya bisa yakin 100% ini sebenarnya pun juga ragu hakimnya. Iya. Ada dissenting kan? Dissenting nggak ada. Nggak ada. Oh jadi bulat ya 3 tahun itu ya? Tapi itu kan kita bisa ngeliat dari pertimbangan ya. Sebenarnya kan. Kalau orang hukum pasti baca pertimbangannya. Pertimbangannya aja ya menganggap bahwa semua proses dilaluin apa segala macam. Cuman dinilai dari kelalaian itu, ketidakhati-hatian. Kan kita tahu sekarang kelalaian kan nggak bisa masuk ke tipikor ya. Kan di pasal 36 KUHP pasal 36 kan udah jelas banget sekarang di KUHP untuk memisahkan. Pasal 36 KUHP kan udah jelas
Kalau misalnya emang itu adalah kelalaian, harus masuk dalam unsur. Betul. Iya. Sedangkan kita tahu ini bukan kelalaian. Iya. Ini kan harus dengan sengaja, Sebagai maksud. dengan maksud. Dan itu di dalam pertimbangan nggak disebutkan sebagai kesengajaan sebagai maksud. Enggak, dibilangnya kesengajaan sebagai Kemungkinan dolus eventualis dolus malah. eventualis. Wah. Sedangkan kan ya kita tahu maksud dari pembentuk undang-undang saat itu ini adalah sengaja sebagai maksud. Oke. Gitu. Makanya kita ya harus yakin tetap untuk mengajukan upaya banding. Ya, tapi Bang begini mengenai media ya. Sebenarnya kami yakin bahwa memang kekuatan media itu sangat berpengaruh lah dalam setiap peristiwa. Ya. Kenapa? Sebenarnya antara kita nggak boleh pertentangkan antara media itu dengan antara hukum dan media itu nggak boleh. Ya. Justru di sini kita butuh media itu adalah keseimbangan. Oke. Terkadang banyak juga lebih dahulu kesimpulan dan opini dibanding fakta persidangan. Ya. Justru itu kita butuh media. Ya. Media yang dimaksud ini adalah supaya publik tahu fakta persidangannya seperti ini loh. Begitu. Tidak seperti apa yang diberitakan. Biar Ventura misalnya merugikan keuangan negara seperti ini. Ya. Itulah fungsi media, keseimbangan. Jadi jangan dipertentangkan begitu loh. Ya. Nah, itulah fungsi media. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengenai tadi disampaikan juga oleh Pak Dito tadi, tuntutan 11 tahun, putusan 3 tahun, ini membuktikan sebenarnya hakim ragu. Ya. Kalau memang yakin ini ada tindak pidana korupsi, kenapa nggak diputus 11 tahun aja? Kalau memang firm begitu, kenapa 3 tahun? Ini berarti kan ada keraguan-raguan. Cuma hakimnya tidak berani, itu aja persoalannya. Dan di dalam kasus ini Niko sebagai pelaku utama dibikinnya atau turut serta? Dia secara bersama-sama. Secara bersama-sama. Ya, ada pasal Oke. 20-nya, pasal 20 KUHP yang terbaru. Oh, oke. Dan iya ya dari 11 tahun jadi 3 tahun. Ini kan jadi pertanyaan. Dan kita bisa lihat juga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selalu dalam keadaan-keadaan yang kayak apa ya? Istilahnya tipikor tapi udah tipis-tipis nih ragu. Hakimnya nggak ada yang berani. Cuman main modelnya gitu, ada yang disenting kah? Hukumannya rendah. Ini kan memberi sinyal kepada kita, kenapa nggak berani sih PN Jakarta Pusat? Padahal kita bisa lihat juga di pengadilan-pengadilan lain tuh mulai berani. Contoh di Semarang, putusan Sritex waktu itu, yang terhadap banknya kan ini dibilang merugikan keuangan negara juga. Padahal itu kan urusan perbankan ya. Iya. Tapi putus bebas. Di Medan juga ada bebas. Tapi yang sangat disayangkan kenapa sih di PN Jakarta Pusat nih kok nggak berani? Kenapa nggak seberani di hakim-hakim daerah? Iya. Udah terlalu banyak kali gurita-gurita kepentingan. Betul. Karena kita berpikir apa memang majelis hakimnya bilang saya putus saja rendah. Kalau mereka membanding itu urusan pengadilan tinggi, kan masih ada upaya hukum. Karena kita ada berpikir seperti itu. Iya, benar. Kan masih ada upaya hukum. Cari aman dong itu loh. Iya. Betul. Jangan nih berpikir kalau dia putus bebas, masalah lagi. wah nanti saya dicari dosa saya sama Jaksa. penyidik ini ya kan. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan. Boleh dong kita kan itu kan di bawah negara kita boleh dong gitu. ngomong. Jadi soal itu. Semoga nggak ada lah seperti itu. Iya. Dan keputusan banding ini memang akan diambil karena memang merasa tidak melakukan kejahatan sebagai yang dituduhkan kan. Betul. Dan Niko udah firm untuk melawan terus gitu ya. Oke. Walaupun di awal kita pun juga sempat coba deh Pak pikirkan gitu loh. Iya. Cuman lambat laun dia tetap bilang enggak, saya tetap banding. Karena bagaimanapun kita ngeliat juga nih di PT. Iya betul. Kadang-kadang juga jadi itu tergantung angin juga. Betul. Ya gitu. Oke. Bang, kalau terkait tadi ada pasal 603, pasal 604 sebelum kita mulai tadi ada menyinggung juga ini kayaknya emang harus diperhatikan ulang nih pasal ini. Apa yang perlu diperhatikan Bang untuk pasal 603 dan 604? Mungkin kalau bagi saya soal unsur merugikan keuangan negaranya sih. Karena itu jadi perdebatan banget kan. Perdebatan banget bagaimana perhitungannya. Ada yang bilang harus BPK. Tapi jaksa bilang enggak, kan itu sebelumnya putus MK-nya nggak dianulir. Jadi tetap bisa BPKP. Iya. Bahkan kita juga lagi ada yang nanganin perkara KAP.
yang nyirum negaranya. Sekarang bisa semua sebenarnya. Iya. Gitu. Sedangkan kita tahu kan dalam undang-undang dasar kan BPK harusnya BPK, dan putusan MK juga menyatakan lagi harusnya tegas pada BPK. Betul. Ya, tapi kembali lagi kan ini. Tapi kemudian kalau nggak salah kejaksaan mengeluarkan surat edaran internal kan? Oh bisa juga mereka. Karena dia menganggap di dalam itu kan putusan terakhir MK itu yang soal harus BPK tidak mencabut sebelumnya. Iya. Dibuat aja penafsiran. Jadi karena sudah ada putusan MK tahun 2006 menyatakan lembaga satu-satunya yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara hanya BPK. Ya. Itu putusan MK 2006. Ditafsirkan kembali oleh kejaksaan melalui surat edarannya bahwa ada putusan MK tahun 2012 yang menyatakan bahwa ada lembaga lain juga yang bisa menghitung kerugian keuangan negara, misalnya BPKP dan lain-lain. Dan kalau abang yang jadi mempelajari argumentasinya dia kan putusan yang sebelumnya kan tidak dianulir, tidak dicabut. Kalau jadi, menurut boleh dong kami pakai yang ini, kami nggak pakai yang 2020. Kira-kira begitu. Menurut Bang Niko sendiri, sebaiknya siapa yang menghitung? Kalau saya sejak awal kita clear hanya BPK yang punya lembaga, lembaga yang memiliki kewenangan. Ada pendapat juga yang mengatakan BPK juga bisa jadi monopoli dalam perhitungan keuangan negara, dan itu bisa jadi ladang baru lagi untuk kasus-kasus tertentu. Ya biasa kita tahu juga kan ada beberapa kasus ternyata BPK-nya diminta untuk melakukan. Ya itu kalau itu kembali ke orangnya lagi. Tapi yang pasti kita tetap harus punya harapan dan kepercayaan terhadap suatu lembaga lah. Ya, dan kenapa kira-kira untuk tidak banyak atau pihak lain Bang bisa menghitung kerugian keuangan negara? Kalau dari sisi praktisi, kenapa itu jadi masalah kalau banyak pihak yang menghitung kerugian keuangan negara? Akibat hukumnya nanti akan ada standar ganda pasti. Iya. Apa yang menjadi parameter untuk menyatakan negara rugi? Tapi kalau memang hanya ada satu lembaga, tentu dia akan memutuskan negara rugi itu karena unsur-unsur ini terpenuhi. Udah clear, hanya lembaga ini. Karena BPK berdasarkan. Tapi kalau bisa KAP, kantor akuntan publik, BPKP, inspektorat bisa menentukan standarnya apa. Ini nasib orang loh. Iya. Dan dipidana. Perhitungannya juga emang nggak jelas kan? Iya. Saya aja kaget banget itu cara perhitungannya, ternyata kira saya dipakai model apa ya? Perhitungan apa? Akuntansi apa? Cuman dia lihat uang keluar, ternyata nggak ada sesuai SOP, kerugian keuangan negara. Itu BPKP tadi? Iya. Cuma gitu doang. Saya cari-cari kira dia pakai rumus apa kan? Dalam laporan nggak ada. Cuma dari hasil pemeriksaan saksi-saksi ahli disimpulkan karena ini ada tidak sesuai SOP dan terjadi udah keluar duit 5 juta, maka ini terjadi kerugian keuangan negara. Terus lalu yang diharapkan dari katakanlah nanti upaya banding apa dari kuasa tentu kami mau ini harusnya putusan bebas. Jelas kok ini adalah keputusan bisnis dan semua proses sudah dilaluin. Karena kalau misalnya ini terus berlarut-larut dianggap bahwa keputusan bisnis menjadi tindak pidana korupsi, yang kasihan adalah masa depan usaha di Indonesia ini. Betul. Orang jadi takut untuk berusaha. Apalagi dapat modalnya misalnya dari bank BUMN, dari visi BUMN. Itu ibaratnya kayak udah setengah kaki udah di penjara kalau begitu. Kalau dianggap misalnya sedikit-sedikit ada kredit macet, dibilang kerugian keuangan negara. Sedikit ada kerugian bisnis, dibilang kerugian keuangan negara. Betul, harusnya kan kayak kredit macet KPR aja misalnya yang banyak banget NPL itu harusnya kan dianggap aja sebagai kerugian keuangan negara kalau mau konsisten. Iya. Sebanyak itu kemana? Masalah kan jadi bahaya Pak kalau itu dia tinggal panggil aja semua bank-bank BUMN, tinggal dicek NPL. Karena kan tadi logikanya yang dibangun seperti itu kan. Betul. Bahwa kita ngeluarin ini ada potensi rugi. Sama termasuk kalau bank ngasih kredit kan ada potensi dia tidak bayar juga, ada potensi dia membayar lunas, ada aja. Dicek nanti pada saat dia pengajuan kredit seperti apa. Ya itu yang dicari-cari lah. Pasti dianggap ini tidak sesuai dengan SOP perbankan. Ternyata ada pemalsuan daripada saat pengajuan kredit. Jadi gitu. Padahal perbankan diatur sendiri, ada undang-undang perbankan. Misalnya ketidakhati-hatian itu kan ada pasal 5 di dalam undang-undang perbankan kan udah diatur.
Dari Bang Niko, apa yang dia sebagai kuasa, Bang? Ya, kami juga telah menyerahkan memori banding dan kami juga telah menanggapi memori banding yang diajukan oleh penuntut umum, ada kontra memori banding, dan yang perlu juga kami sampaikan, kami juga menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan kembali. Ya, tadi mau saya mau tanya itu. Jadi itu yang kami mohonkan, kami berharap permohonan ini bisa diterima supaya ini terang begitu. Ada beberapa alat bukti yang perlu diuji kembali atau tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama. Oke. Begitu. Dan itu di dalam upaya banding ini ya? Dalam upaya banding ini telah kami lakukan. Dan kalau untuk masyarakat, Bang, apa yang mau disampaikan setelah menangani kasus ini? Atau konteksnya dalam hal penegakan hukum deh. Ini kan edukasi kan, podcast edukasi. Memang kalau lawyer agak mikir dulu soalnya. Kalau ditanya kasus mengenai Niko ini gini. Kasus ini bukan hanya tentang Niko Wijaya. Tapi tentang bagaimana iklim investasi Indonesia. Itu satu. Yang kedua, dunia usaha itu tidak memerlukan kekebalan hukum, tetapi memerlukan perlindungan hukum. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Dari Bang Dito? Ya, sepakat sih. Jangan sampai kita selalu dapat, dulu Pak Hotma selalu ngomong ke kita juga, jangan kita melakukan penegakan hukum dengan cara melanggar hukum. Betul kita mau pemberantasan korupsi, kita mau nggak ada tindak pidana korupsi. Cuman jangan sampai kasus-kasus yang sebenarnya ini adalah keputusan bisnis, ini adalah masalah kebijakan, tapi masalah ditarik sebagai tindak pidana korupsi. Ibaratnya jadi kayak membabi buta aja. Betul. Hanya serta-merta melihat dari unsur kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara itu. Jangan nyapu dengan sapu kotor kira-kira. Jangan nyapu lantai dengan sapu kotor. Kiranya penegakan hukum ke depannya bisa lebih baik lah. Jangan seperti itu, karena yang jelek nanti citra kepastian hukum di negara ini. Betul. Investor jadi takut. Dan udah di raise issue banyak banget kan masalahnya di media internasional terkait bagaimana penegakan hukum, soal legal certainty-nya dalam membangun usaha. Itu kan yang bahaya. Dan menurut saya kenapa saya juga concern pada kasusnya Niko tuh karena ini, Bang. Niko ini kan jaringannya udah kemana-mana ya, apalagi untuk pebisnis dan investors ya. Dan sebenarnya dia potensial untuk mendatangkan mereka ke Indonesia, menguntungkan Indonesia. Niko dihadapkan posisi ini dan itu jadi mancanegara melihat dan yakin saya pasti akan ragu seorang Niko di seperti ini kan. Benar yang tadi Bang Niko juga sampaikan tuh terkait dengan kita nggak butuh kekebalan hukum dan memang nggak boleh ada kebal hukum, tapi perlindungan dan kepastian hukum. Nah masalahnya konteksnya seperti ini. Kalau saya membayangkan ya, kalau Nikonya tadinya itu adalah dalam tanda kutip sekelas Tom Lemong, mungkin dapat juga abolisi itu. Nah, cuman kan sebenarnya ya, Bang, kalau kita ngomongnya kayak abolisi, amnesti, kan jadi agak salah kaprah juga ya. Kalau apa-apa intervensi dari presiden. Betul. Secara rule of law-nya tuh jadi nggak harganya. Sebenarnya ini kan harus lembaga peradilan. Iya, betul. Itu makanya itu poin saya, Bang. Jadi kalau tadinya Niko misalnya mantan menteri seperti menteri, mungkin dapat aja yang kayak gituan. Kalau Tom Lemong tadi sekarang dari posisi Niko, mungkin juga nggak. Jadi kayak dianggap benar aja penegakan hukum ini. Nah ini yang kerumitannya yang menurut saya sih, kenapa akhir-akhir ini terjadi banyak banget kasusnya dan viral semua untungnya. Tapi ya mudah-mudahan sih Niko nggak kehilangan rasa sama Indonesia tuh ya, karena saya ngikutin Niko dari lama, Bang. Seperti yang saya ceritakan. Kalau kita yang pernah coba-coba bangun startup ya, saya ingat sekali Niko tuh ngomong di mana-mana bahwa ini soal leadership membangun startup ya. Memang kepercayaan tuh menjadi penting.
Tapi kalau investor merasa bahwa udah yakin untuk menanamkan modal di satu startup, lalu kemudian startup itu yang bermasalah, itu bukan soal investasinya, itu soal ketidakmatangan pengelola dananya yang menerima investasi itu. Dan menurut saya yang terjadi pada Niko sebenarnya itu, dia tekadnya untuk membantu startup, bahwa ada startupnya bermasalah, kenapa dia yang harus masuk ke pesakitan? Nah, mudah-mudahan ya kalau gue juga titip salam ke Niko, suatu saat mudah-mudahan bisa ngobrol-ngobrol kalau ketemu dia. Dan sukses juga untuk kuasa untuk upaya-upaya hukumnya. Siap. Dan ini Bang yang terakhir, tadi kita udah ngomongin tentang kenapa lu masuk fakultas hukum. Sekarang gue mau tanya, tadi ada yang bagus yang kita belum direkam ya. Lu kan sebenarnya nggak mau jadi lawyer tadinya, maunya masuk ini, ya kan? Terus kemudian lu bilang tadi sekarang soal tujuan, bukan soal profesinya. Boleh dijelaskan lagi tadi Bang? Oke, mungkin dengan ayat-ayatnya juga Pak Pendeta. Gini, dulu kita memandang sebuah profesi sebagai identitas kita kan. Bahwa kita menganggap diri kita sama dengan profesi kita. Saya sebagai lawyer, misalkan ada juga sebagai jaksa, atau sebagai hakim, ataupun profesi arsitek, apapun profesinya. Kita selalu melabeli diri kita dengan profesi kita. Tapi kalau bagi saya sekarang ini, ya mungkin saat ini yang Tuhan sedang percayakan kepada saya, dengan talenta yang saya punya, untuk saya bisa menjadi terang dan garam bagi orang lain, ya melalui pekerjaan ini. Tapi kalau di kemudian hari ternyata Tuhan ada panggilan lain atau memerintahkan saya kemana, ya saya mau taat aja intinya. Jadi jangan sampai kita sebagai pribadi tuh melabeli diri kita dengan profesi kita. Karena menurut saya itu kita yang akan jadi pusing sendiri. Akan berbahaya buat diri kita sendiri. Karena justru kehidupan yang paling penting adalah dari dalam keluar. Itu yang selalu diajarkan saya sama Alma Mentors. Jadi kehidupan itu harus lu bangun dari dalam baru keluar. Apa sih dari dalam itu? Misalnya kalau saya sekarang kebetulan saya sudah berkeluarga. Saya sudah berkeluarga, saya punya istri, saya punya kedua anak saya. Ya saya pengen membangun keluarga saya dulu. Jangan sampai saya sukses di luar, tapi saya gagal di dalam kehidupan internal saya. Kita di aplaus di luar nih, ditepuk tanganin, dikasih karpet merah. Tapi pada saat kita di rumah, kita nggak dilihat, kita nggak dianggap. Jangan sampai hal itu terjadi gitu loh. Karena kesuksesan ataupun ya segala macam yang dunia katakan itu ujungnya itu adalah akibat. Akibat dari apa yang ya kita tabur yang di dalam dulu. Jadi saya sekarang tujuan dari hidup lo berarti ya, kemudian kendaraannya sekarang ini sebagai lawyer. Dan yang penting utamanya apa sih? Kita bisa jadi berkat buat orang lain. Kita bisa jadi terang dan garam. Jadi sehingga dalam hadirnya kita, ya orang lain bisa merasakan kedamaian, bisa merasakan sukacita. Itu trivial questionsnya Bang, yang bikin lo lebih menjadi berkat pada Tuhan itu LBH Marsaron atau Commercial Hotmasi Tompul Law Firm? Iya. Karena Tuhan percayakan itu sekarang both di tangan saya, ya itulah dua hal yang sekarang saya jalanin. Gitu. Dan yang emang ada kepercayaan di situ, saya ada talenta juga di situ, ya saya jalanin aja dengan taat. Kalau hasil, ya itu biar Tuhan yang tumbuhkan. Yang saya perlu apa sih? Ya menabur aja, menabur benih yang Tuhan udah percayakan. Kalau lu putri ya, 2 ya? 1 putri, 1 putra. Kalau itu yang cowok harus jadi law firm nggak? Jadi lawyer nggak? Enggak. Saya memberikan kebebasan. Kalau Bang, saya tidak mau memaksa. Tujuan hidup. Kalau Bang Niko, gimana Bang? Intinya kita menjadi calon orang berkat aja untuk banyak orang. Itu sih poinnya. Saya kira tadi udah tutup lah. Mungkin Pak Dito bisa tutup lah dengan hal kita. Gue senang sekali kasih aja dulu dong Pak. Jangan disayang bagian-bagian itu. Saya hukumnya aja Pak. Istilah berkat itu menurut gue emang
penting sekali ya. Dan orang salah juga menilai berkat selalu dari materi. Ya, Itu loh salah. banyak berat kesehatan, Lu bisa berkumpul berkeluarga, kita bisa ngobrol kayak gini bertiga. damai sejahtera. Damai sejahtera. It's also a blessing. Yes, setuju, agree. Sebagaimana tertulis di mana, Pak? Cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Inilah kalau enaknya sama lawyer plus pendeta itu. Enggak lah, pendeta. Kita yang Tuhan, ya, kita langsung diingatkan lagi gitu apakah kita benar apa belum selama menjalankan profesi. Bang, last questions about your hobby atau what makes you happy di tengah-tengah kesibukan sebagai lawyer, kerjaan yang banyak juga. Kalau gua ikuti kan, kalau Bang Dito kan ya your family time itu bagus sekali. You are family man ya. Ya, bisa disebut seperti itu. Dan nanti Bang Niko juga bisa ceritakan kira-kira apa hobi-hobi yang di tengah-tengah hal-hal sederhana. Sekarang hal-hal sederhana pasti berkumpul sama keluarga. That's my recharge time. Benar-benar bersama istri, sama anak-anak. Itu sih. Dan melakukan hobi bersama istri, misalkan mungkin traveling. Saya juga doing workouts juga sama istri. Kita juga high rocks waktu itu kemarin juga. Oke. Lari juga saya hobi. Ya intinya ya hal-hal positif aja sih. Iya. Karena ujungnya kan gini, kita kan mau ngasih contoh ke anak nih ujungnya. Iya. Kita harus walk the talk kan. Yes. Gimana kita memberikan teladan? Ya dari apa yang kita lakukan, nggak cuma dari mulut. Iya. Kalau cuma dari cerita, gimana anak mau ngerti? Iya. Makanya saya benar-benar memperlihatkan hubungan saya, bagaimana saya membangun keluarga, bagaimana saya memperlakukan istri di hadapan kedua anak saya. Bagaimana saya menjaga tubuh, saya olahraga bersama istri, itu kan anak-anak ngeliat. Iya. Dan ya itu menurut saya gimana kita bisa jadi teladan, nggak cuma dari mulut, tapi dari kelakuan, dari perlakuan kita. Dan itu berpengaruh sama lo di kerjaan, emosi dan seterusnya. Betul, sangat berpengaruh. Lu Bang? Apa Bang? Saya hobinya olahraga. Ya. Saya suka badminton. Oke. Saya suka nonton juga, saya suka. Gitu. Saya lebih aktivitas yang ini aja. Yang paling suka sih olahraga sih. Itu di tengah-tengah kesibukan Bang? Iya, ada treadmill, ada gym sesekali lah. Tapi lebih suka sih badminton sih lebih banyak. Sip. Gua terima kasih banyak. Siap. Bang Dito, Bang Niko. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tentu gua yang terhormat sekali karena ya tadi seperti gua ngulang lagi ya bahwa dari mulai ada kasus Niko itu gua ikutin gitu. Gua concern gimana sih orang yang udah capek-capek datang ninggalin beberapa yang mungkin dia bisa dapat lebih untuk untuk negaranya katakanlah gitu. Tapi sekarang di kursi pesakitan itu kan di kursi yang nggak ada orang mau lah ada di situ, apalagi orang profesional kayak dia yang udah jaringannya kemana-mana. Bahwa gue nggak bermaksud untuk mengatakan jaksa salah atau hakim salah, tidak. Tapi memang kita perlu edukasi ini secara objektif dan edukasinya harus kuat kepada masyarakat. Karena gue lihat juga ada perdebatan di antara masyarakat dan itu biasa saja. Guru besar juga ada yang berbeda pendapat, ya wajar. Tapi gue juga ngikutin amicus curiae dari beberapa guru besar dan gue setuju sekali itu beberapa dosen gue juga yang gue tahu bahwa mereka benar-benar objektif ngomongnya. Dan ya gue harapkan semoga upaya-upayanya dapat berjalan lancar, teman-teman bisa membantu Pak Niko dan Pak Niko juga sehat. Dia juga nanti bisa, ya gue juga berharap dia dapat keadilan sih untuk kasus ini. Dan kalau tadi kita obrolin tentang kasusnya itu kok ya benar kata Bang Niko, apa kita yang belum belajar, mereka udah sampai ke apa mereka pakai hukum dia, apa kita teorinya nggak pernah kita miss atau apa, gue nggak tahu. Nanti mungkin harus buka-buka buku di Nigeria Bang. Kalau di Indonesia setahu gue baca buku nggak ada, tapi kalau di di Nigeria atau di Kongo mungkin ada tuh. Nanti mana kita perhatikan ini yang perlu diperhatikan masyarakat ya, bahwa hukum seringkali juga banyak pengaruhnya. Ya, dan pengaruhnya ini yang kadang-kadang membuat ya tadi memunculkan ketidakadilan di masyarakat. Dan juga semoga sukses untuk Hotma Sitompul Law Firm dan teman-teman di LBH Mawar Saron. Thank you. Demikian teman-teman diskusi saya dengan Dito Sitompul dari Hotma Sitompul Law Firm dan Bang Niko
Siombing dari Hotma Sitompul Law Firm juga tentang kasus Niko Wijaya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.